Destinasi digital menjadi magnet baru wisata tanah air. Pantai sejarah tak ketinggalan memoles diri. Menampilkan wajah baru guna memikat pengunjung. Desa Prupu di Kabupaten Batubara ini dianugerahi kemolekan berupa pesona bahari. Mengikuti selera kaum milenials, Bupati Batubara bersama para pelaku usaha pun menawarkan rest area non-instagramable, alasan baru untuk berkunjung ke pantai ini. Pantai Mangrove di Sumatera Utara juga dikenal dengan nama pantai sejarah. Seperti namanya, pantai ini menyimpan banyak cerita dan kenangan tentang penjajahan Jepang yang kerap menyiksa pribumi di masa lalu. Bajak Laut Cafe, salah satunya yang menjadi ikonik favorit di pantai ini, kini telah menjadi primadona baru di pantai sejarah. Dengan membawa konsep coffee shop di tengah alam mangrove dihiasi dengan jembatan kayu, Cafe Bajak Laut yang menjadi ikon di pantai ini mengajak Anda untuk merasakan nikmatnya menyeruput kopi dengan pemandangan hamparan laut lepas di tepian hutan pantai dengan konsep yang didesain menyatu dengan alam. Sangat kentara terlihat dari deretan meja yang menyerupai rumah-rumah pohon seperti pada film-film fantasi. Bahkan di lokasi ini, ombak pantai yang menghadap langsung dengan Selat Malaka terlihat ikut mencium kemolekan mangrove. Anda juga bisa bersantai ria di atas Bajak Laut Cafe. Mungkin bisa menjadi pilihan yang menyenangkan. Saat akhir pekan tiba, tempat ini sangat ramai dikunjungi, khususnya Kuala Muda. Ayo, siapkan kamera kamu dan jangan lupa abadikan setiap jengkal keindahannya. Pantai yang mempunyai banyak akan syarat sejarah ini lebih dari 20 tahun lamanya. Awalnya hanya menjadi tempat maksiat. Namun, di tangan Azizi sebagai pengelola mangrove bekerja sama dengan Bupati Batubara, pantai ini kini telah disulap menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terfavorit di Kabupaten Batubara. Berikut ini kita ungkap faktanya. Kami kelompok ini berdiri tahun 2003. Nah, cuma kalau pantai sejarah ini menjadi tempat maksiat itu sudah hampir 20 tahunan atau 10 tahunan, 14 tahun lah saya bilang. Karena di sini dulu memang pantai yang sudah ditinggalkan, yang sudah beralih fungsi kepada ke tempat maksiat dan perjudian segala macam. Nah itu hampir 20 tahunan lebih sebenarnya. Mungkin lebih lama pula dia berdiri daripada lahirnya kami kelompok gitu. Nah, kami coba mematchingkan program kami dengan pemerintahan Batubara melalui beberapa instansi pemerintahan, termasuk Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas UMKM atau Perindakop, dan juga Dinas Lingkungan Hidup, gitulah. Nah, kami coba membangun ini pelan-pelan. Bagaimana kebangkitan ekonomi setelah wisata ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara? Nah, hari ini mungkin kawan-kawan bisa melihat. Nah, yang dulu di sini tidak ada orang yang jualan, tapi hari ini mungkin sudah hampir puluhan, kalau dari data kami sudah ada 70-an usaha kecil yang bergeliat di dalam ini. Rata-rata itu adalah penduduk sekitar? Rata-rata hampir semuanya penduduk sekitar. Paling jauh dia, tapi masih di dalam wilayah kecamatan 50 pesisir. Bapak sebagai pengelola, menurut yang Bapak catat, terhitung dalam seminggu itu ada berapa pengunjung yang datang setelah wisata ini bangkit? Kalau satu minggu rata-rata 4.000-an. 4.000-an? Karena dia kadang satu bulan itu mencapai 16.000 pengunjung. Bagaimana menurut Bapak terkait kepemimpinan Bupati Batubara hari ini dalam mendorong wisata daerah? Kalau bagi saya secara kelompok bagus. Karena apa? Tanpa dorongan dia, tanpa dorongan tangan pemerintah, kami pun juga tidak ada apa-apanya. Nah, karena pemerintah lah yang juga ikut mendorong, membantu, sehingga mendorong semangat kami juga. Ini antara pemerintah dengan kami di kelompok bisa bersinergi,
makanya jadilah ini. Tapi kalau tanpa pemerintah, kami juga kurasa nggak akan bisa membangun ini. Ini adalah wisata yang memang tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah Batubara, dan Bapak juga sebagai pengelola juga mengaku menyatakan tak akan bisa berbuat apa-apa dengan tanpa pemerintah. Lalu apa harapan Bapak kepada masyarakat di tengah wisata kita lagi bangkit-bangkitnya? Ya, harapan kita kepada pemerintah ya dorong terus saat ini dorong terus wisata-wisata yang ada di Batubara. Ya kalau bagi saya terkhususlah untuk pantai sejarah, karena saya ingin dorong pantai sejarah ini menjadi pantai terfavorit nantinya di Batubara, dan akan saya coba ini menjadi tempat pusat wisata Batubara. Kemudian juga kepada hal yang lain juga, dinas-dinas instansi yang lain, saya berharap bagaimana nanti kuliner-kuliner yang ada di Batubara kita akan pajangkan di sini. Nah, sehingga ini menjadi terfavorit nantinya di Sumatera Utara. Nah, baru tapi dengan konsep tetap wisata alam dia. Nah, konsepnya tetap menjaga alamnya, menjaga hutannya. Kawasan hutan mangrove-nya harus tertata dengan baik. Terakhir Pak, menurut Bapak dari keyakinan, asumsi sendiri dari hadirnya dan bangkitnya ekonomi di tengah wisata kita, ada berapa persen berpengaruh dalam pendapatan ekonomi masyarakat penduduk lokal? Tentu meningkat. Tapi kalau nanti habis masa pandemi, saya yakin ekonomi rakyat akan terus meningkat. Pendapatan daerah juga akan meningkat. Mengapa? Orang yang sudah berpariwisata, orang berwisata kan ekonomi menggeliat. Orang-orang yang usaha-usaha kecil ini pasti nantinya mereka bangun rumah, mereka akan beli kendaraan, mereka akan beli hal-hal yang lain. Yang di sana juga akan ada pajak. Yang pajak itu nanti akan masuk juga menjadi PAD-nya daerah. Ayo, siapkan kamera kamu dan jangan lupa abadikan setiap jengkal keindahannya.